Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat dan selalu semangat. Hari ini kita akan bicara tentang metode latihan nada tinggi karena pertanyaannya sering sekali muncul dan juga banyak sekali yang menghadapi masalah dengan tentang gimana sih main nada tinggi. Jadi sebetulnya nada tinggi itu tidak terlalu sulit, tapi harus direncanakan latihannya dan harus sistematis. Sebenarnya apa yang dimaksud nada tinggi? Karena kalau kita baru mulai, do di tengah, do ada do rendah, sol, do tengah itu udah dianggap nada tinggi. Nah, kalau kita udah intermediate, sol di atas itu terasa udah nada tinggi. Kalau kita udah beberapa tahun main, C di atas do tinggi itu terasa udah nada tinggi. Jadi sebetulnya itu agak relatif yang dianggap nada tinggi. Dan perkembangannya itu juga harus sesuai dengan kemampuan dan berapa lama kita udah main. Metode-metode untuk mengembangkan nada tinggi sebetulnya ada banyak sekali. Jadi kalau kita sebut aja yang paling terkenal itu kayak Claude Gordon, ada DiMaggio, ada juga Rolf Kuenke, dan ada juga yang sering dipakai itu Carmine Caruso atau dikenal sebagai Caruso. Dan semua metode itu harus kayak cocok-cocokan gitu. Ada pemain yang cocok dengan salah satu, ada pemain yang nggak cocok dengan yang lain. Jadi kita mesti explore sedikit. Jadi untuk kali ini kita akan mengeksplor sebetulnya salah satu metode yang saya suka, yang tujuannya bukan hanya untuk nada tinggi tapi juga akan mengembangkan stamina. Jadi itu yang kita sebut metode Caruso. Metodenya sangat sederhana. Jadi kita akan mengambil sesi ini untuk pengenalan juga untuk mulai latihan Caruso-nya itu dengan step-step yang benar. Habis itu dalam seminggu kita bisa lanjut ke sesi kedua di mana akan ada latihan tambahan, dan seminggu kemudian ada latihan berikutnya 3, 4 dan sebagainya. Tapi menurut saya kalau kita udah dapat 3 sesi, habis itu sesi-sesi yang lain itu sebetulnya hanya pengulangan dari semua pattern latihan itu. Kalau kita mau mengembangkan nada tinggi, ada beberapa hal sebetulnya yang penting kita ingat ya. Yang pertama adalah harus sabar. Satu, karena otot itu butuh berkembang. Otot sinkronisasi bukan hanya di bibir, tapi seluruh badan itu ada sinkronisasi yang terjadi dan harus sabar supaya badan kita bisa adaptasi dan berkembang. Dan jadi untuk bisa berkembang itu kita harus banyak istirahat. Kadang-kadang kita nggak sabar, kita latihannya berlebihan dengan harapan kita akan mencapai tujuan lebih cepat. Tapi karena kita tidak istirahat, itu ototnya jadi capek. Jadi kita harus sabar dan banyak istirahat. Salah satu patokan, kita harus istirahat minimal sebanyak kita main. Jadi kalau kita mainnya 5 menit, kita istirahat 5 menit. Kalau kita latihannya 10 menit, istirahat 10 menit. Jadi ada jeda di mana kita istirahat dan main. Itu sama seperti kalau kita latihan olahraga, contohnya binaraga, itu orang yang angkat beban. Jadi ototnya dibikin capek, istirahatnya di mana ototnya itu rekuperasi. Rekuperasinya dia akan mengumpulkan lebih banyak energi. Jadi di badan kita untuk main trompet itu sama prosesnya. Selain kita harus sabar dan banyak istirahat,
efek dari apa yang kita latihan itu biasanya kita harus mengulang tiap hari dan akan mulai ada perkembangan nyata 2 minggu. Jadi dalam 2 minggu baru akan rasa, oh ini mulai ada sesuatu yang terjadi. Karena yang terjadi kalau kita bikin latihan baru, biasanya awalnya kan kayak olahraga baru, nggak terlalu capek. Kita coba, habis itu 2 hari, 3 hari akan, oh ini nggak enak ya. Banyak orang ini, oh ini latihannya nggak cocok. Nggak bisa, kita mesti mencobanya untuk satu periode tertentu. Seminggu atau lebih. Saya patokannya 2 minggu. Setelah 2 minggu baru akan terasa apakah sistem atau latihan yang kita bikin itu cocok dan baru ada hasilnya setelah itu. Jadi harus tunggu 2 minggu. Bukan ditunggu sih. Jadi kita harus latihan selama 2 minggu dan sabar lihat hasilnya dalam 2 minggu. Itu penting. Dan seperti semua latihan di apapun, latihannya harus sistematis. Dalam arti kita ambil satu metode, itu harus tekun tiap hari dibikin. Dan itu akan bikin hasil yang cukup nyata. Oke, marilah kita mulai latihan metode Caruso. Metode Caruso itu saya suka bagi dalam 3 bagian. Jadi ada bagian 1 yang selalu dilatih setiap kali kita latihan metode Caruso. Itu yang kita sebut fundamental, atau di Caruso disebut 6 note, ada 6 nada. Nah itu sebetulnya seperti untuk menguatkan atau untuk menyiapkan untuk bagian berikutnya. Jadi untuk sekarang kita akan latihan yang bagian 1 itu yang 6 note. Untuk latihan 6 note ini ada beberapa aturan yang kita harus benar-benar ngikutin. 1, nada pertama itu artikulasinya bukan pakai T tapi hanya tiup. Saya sukanya pakai M atau M. Kenapa? Ini supaya memastikan bahwa kita tiupnya bukan lidah yang dorong angin tapi kita tiup. Nah, itu nada pertama. Yang berikutnya sama. Begitu. Itu kan kalau kita lihat nanti ada istirahat 4 ketuk. Pas istirahat, embouchure-nya, mouthpiece-nya tidak boleh bergerak. Jadi pas kita main, nggak boleh dilepas atau digini-giniin. Kita mesti tahan posisi dari awal selesai main dan pas istirahat juga tidak bergerak. Saya akan contohkan dulu. Jadi gini, tarik nafas. Yang pertama, nah gitu, jadi ini sampai kita main berikutnya tidak boleh bergerak. Nah itu sistem metode Caruso itu berdasarkan embouchure-nya yang stabil. Nah untuk stabilnya jangan dipaksa, tekan A-nya setelah main. Kita mesti ingat ini jangan goyang, jangan lepas, pegel atau apa, soalnya pas kita main akan terasa pegel. Oke, itu syarat yang penting. Harus ada metronom yang bikin ketukan, karena ketukan itu akan memaksa kita sinkronisasi, dan itu ada patokan, itu akan memaksa kita untuk sinkronisasi. Dan latihan 6 note dari Caruso itu harus diulang 2 kali. Kita mulai Sol, Gis, A, Bes, B, C, ulang lagi dari Sol, dari G bawah. Dan itu diputar 2 kali. Dan selama kita main ini, embouchure-nya harus dijaga. Kalau kita di awal kesannya gampang, pas main nada, oh gampang. Tapi udah mulai nada ketiga, keempat, oh udah agak terasa mulai pegel. Nah itu kita mesti jalan terus sampai 2 kali putar. Kelihatannya sederhana, tapi efeknya luar biasa, karena itu akan membuat kita stamina kita meningkat dengan menguatkan otot, dan juga nada tinggi nanti akan terasa lebih mudah. Oke, marilah kita mulai. Nanti ada 4 ketuk untuk ngitung, tok, tok, tok,
tok, baru kita main. Tarik napas di ketukan 3, jadi itu 2. Tarik napas. Jadi di awal tariknya dengan mulut, tapi setelah itu setiap kali ada istirahat, kita kan nggak boleh goyang embouchure-nya. Jadi harus tarik napas dengan hidung. Oke, marilah kita mulai. Bisa ikut main atau bisa lihat saya dulu, nanti baru teman-teman yang ikut main. Dia latihan 6 note, jadi biasanya agak mulai terasa pegel. Kalau di tengah jalan nadanya udah getar-getar atau udah mulai nggak enak, ditiup aja terus. Tapi kalau benar-benar udah nggak bisa main, baru berhenti. Jadi ini latihan 6 note ini akan membuat embouchure-nya stabil, dan kestabilannya itu yang akan nanti pas kita latihan di lanjutan, carousel lanjutan, di mana kita akan mengembangkan nada tingginya itu udah siap karena sudah latihan 6 note ini. Yang 6 note ini akan selalu dimain setiap kali kita latihan carousel, walaupun ada 2, 3, 4 lesson exercise gitu, selalu mulai dengan 6 note ini. Jadi untuk 1 minggu ke depan latihan 6 note ini tiap hari. Setelah latihan istirahat minimal 5-10 menit, habis itu latihan apapun, main lagu atau latihan teknis, terserah mau ngapain, itu nggak apa-apa. Jadi selamat mencoba, sampai kita berjumpa di part berikutnya, part 2, di mana kita akan lanjut sistem metode carousel untuk mengembangkan stamina dan nada tinggi.